Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banina. Itu bisa membaca dari kenyataan. Jadi gini, bisa dari membaca Al-Quran kemudian nanti kita membawa kenyataan. Jadi kita bisa membaca dari gini. Dari ayat Al-Quran dulu begini. Para ulama membaca bahwasanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Difahami oleh para ulama, beristighfar kepada Allah, mohon ampun, dan dikuatkan oleh hadis Nabi. Beristighfar kepada Allah ini bisa membuka rizki, membuat kelapangan hati. Jadi kalau engkau ingin dilapangkan hatimu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Ini bisa, di sini saja kita bisa berhenti dengan bermacam-macam permasalahan. Membahas tentang bagaimana istighfar yang benar seperti yang ditanya. Kenapa kau cukup astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim. Itu cukup dulu, akan tapi untuk naik pangkat dia. Jangan menganggap istighfar dengan lisan nggak cukup. Kami selalu ingatkan, jika Anda belum bisa khusyuk dengan hati dalam berzikir, jangan Anda tinggalkan zikir. Sebab lisan ada pahalanya sendiri, biarpun belum khusyuk. Anda berzikir tanpa khusyuk dapat pahala. Kenapa? Pahalanya lisan. Baru nanti khusyuk babnya sambil belajar. Istighfar ucapkan dengan lisan Anda dulu. Kemudian setelah itu merenungi tentang dosa-dosa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka buahnya apa? Nanti Allah akan limpahkan rizki. Ditandai yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan ada turun hujan. Yumdidkum bi amwalin, Allah memberikan pada engkau kekayaan. Bahkan sebagian ulama tutup poin mengatakan termasuk pembuka rizki sebab turunnya hujan, mendapatkan turunan adalah istighfar. Sehingga para kekasih Allah dengan yakin, saya yakin-yakinnya ayat pasti benar, sehingga waktu ada orang minta doa agar diberi oleh Allah turunan, boleh hanya kembali pada Al-Quran, baca istighfar yang khusus. Istighfar mohon ampun kepada Allah yang serius. Sambil kau sesali dosamu, lalu niatkan, ya Allah, dengan istighfarku berikan pada kau anak. Al-Quran. Yumdidkum, Allah akan berikan pada kalian bi amwal dan harta, wa banin, dan anak keturunan. Yang sempit rezeki, istighfar mohon ampun kepada Allah, lalu minta, ya Allah, seperti kau janjikan, yumdidkum bi amwal wa banin. Nah, kemudian ini dari sisi itu. Kemudian ada makna lain, ya, makna lain yang baru kita baca bahwasanya harta ini luas maknanya. Mungkin ada orang berkata ini masalah memahami pengkabulan doa. Jadi Allah itu kalau memberi orang yang berdoa kadang sesuai dengan permohonannya. Yang kedua kadang tidak sesuai dengan permohonannya, akan tapi lebih bagus hanya karena tidak tahu. Yang ketiga adalah tidak diberi di dunia tapi diberi di akhirat. Sehingga biarpun Anda itu misalnya sudah divonis oleh dokter, rahim Anda diangkat, sehingga katanya nggak boleh punya anak, maka waktu hubungan suami istri tetap berdoa agar punya anak. Dan boleh minta kepada Allah, ya Rabbi Allah berikan padaku anak yang soleh, soleha. Kenapa? Karena dengan demikian berarti Anda merindukan sebuah kebaikan, Allah akan beri kebaikan biarpun di dunia tidak mendapatkannya. Kan pengabulan doa tidak hanya di dunia, ada pengabulan doa yang dahsyat nanti di akhirat. Sampai dikatakan orang-orang di akhirat nanti terkaget dengan pahala-pahala yang banyak, lalu bertanya, ini pahala apa? Dijawab, ini pahala doamu yang ditunda dan tidak diberikan kepadamu di dunia, jadi ini. Mereka berkata, oh kalau tahu begini, mending doaku tidak ada dikabul di dunia, pengen di akhirat saja. Jadi Anda yang tidak punya harapan punya anak misalnya, tetap di saat hubungan suami istri dianjurkan berdoa, Allahumma jannibna minasyaitonir rajim bisyaitonir ma razaqtana. Tetap doa, karena di balik doa ini ada pengabulan dahsyat. Nah, kalau Anda membaca istighfar baik khusyuk tidak khusyuk, istighfar dulu. Kemudian Anda bisa di balik itu memohon agar dapat hujan rizki. Hujan, ada hujan, guyuran hujan untuk bumi agar sejuk, kemudian diberi anak, diberi rezeki. Sah-sah aja semacam itu. Dan memang disebutkan begitu. Kemudian, bagi yang punya hajat, hendaknya, kalau ingin punya hajat, anak dan sebagainya, banyak istighfar. Kalau berdalam lagi seperti istighfar gimana? Ya istighfar aja, serius dong. Jangan istighfar yang perlu istighfari. Kan ada kata Rabi Adawiyah, istighfar perlu istighfari. Istighfar yang ngaco, ngasih Allah. Apa itu? Istighfar yang penuh dengan kesadaran kalau dia mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu insyaallah. Semoga ini kepada siapapun, sempit rezeki istighfar yang serius, pengen punya anak istighfar yang serius, pengen hujan istighfar yang serius. Sehingga kita ingat salat istisqa. Suruh ngapain imam lebih banyak baca istighfar? Karena ada Al-Qur'an punya begini. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan negeri kita makmur, ya, anak yang soleh-solehah, rezeki lapang, halal penuh berkah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.